Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Ketua Pimpinan Daerah Aisyah se-Kabupaten Gresik beserta jajarannya. Yang terhormat Ibu Ketua Pimpinan Cabang Aisyah se-Kabupaten Gresik beserta jajarannya. Yang terhormat Ibu Ketua Pimpinan Ranting Aisyah se-Kabupaten Gresik beserta jajarannya. Dan yang kami banggakan ibu-ibu anggota Aisyah se-Kabupaten Gresik yang dimuliakan oleh Allah. Puji syukur, alhamdulillah, kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah masih melimpahkan rahman, rahim, hidayah, serta kesehatan kepada kita semuanya, sehingga sampai detik ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah, Nabi yang sudah berjuang mati-matian demi tegaknya agama Islam. Ibu-ibu Aisyah yang dimuliakan oleh Allah. Perkenankan saya di sini akan menyampaikan sebuah tausiah yang diamanatkan kepada kami, yaitu dengan tema pemakaian obat-obatan di bulan suci Ramadan. Abu Suja menjelaskan dalam matannya mengenai orang-orang yang mendapatkan keringanan tidak puasa. Beliau rahimahullah berkata, wal maridu was safiru safaran tawilan yuftirani wa yaqdiyani. Sedangkan orang yang sakit dan musafir yang melakukan perjalanan jauh, mereka boleh tidak puasa dan mengqadha puasanya nantinya. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan,
lalu ia berbuka, maka wajiblah dia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Ibu-ibu, berdasarkan dalil tersebut, maka ulama telah sepakat mengenai bolehnya orang sakit untuk tidak berpuasa secara umum. Lantas orang sakit seperti apa yang diperbolehkan tidak berpuasa? Para ulama ahli fikih memberikan ketentuan terhadap orang yang sakit dan musafir yang boleh tidak berpuasa dan harus mengganti puasa pada hari lain. Orang yang sakit apabila tetap melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan malah bertambah parah sakitnya, diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Namun apabila sakitnya ringan dan dapat melaksanakan puasa tanpa memperparah kondisinya atau mendatangkan madarat dari puasanya, maka diperbolehkan berpuasa. Karena sesungguhnya berpuasa lebih baik baginya, sebagaimana firman Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 184. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kesehatan merupakan rezeki yang paling berharga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya tentunya. Dan pastinya kita semuanya dan khususnya umat Islam seluruh dunia telah mempersiapkan jiwa raga kesehatan mulai dari sebelum Ramadan. Namun qadarullah, dalam perjalanan puasa kita mulai dari 1 Ramadan yang lalu hingga saat ini, kemungkinan ada sebagian dari kita atau saudara kita yang diberi nikmat sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, bagaimana pemakaian obat-obatan di bulan Ramadan ini tatkala kita dalam kondisi puasa? Tidak semua pemakaian obat-obatan itu bisa membatalkan puasa kita. Yang dimaksud obat di sini adalah obat dalam bentuk sediaan yang tidak diminum langsung melalui mulut kita atau masuk lewat pencernaan kita dalam keadaan darurat. Misalnya, obat yang diserap kulit kita
Jika kita gatal-gatal, kita oleskan balsem atau salep. Jika kita sakit gigi, kita tempelkan koyo di kulit luar dari rahang kita. Kemudian juga obat tetes mata, obat tetes telinga juga tidak membatalkan puasa. Dan ada juga yaitu obat atau suntik ber-KB juga tidak membatalkan puasa kita, ibu-ibu. Dalam kondisi kita sedang melaksanakan puasa, tiba-tiba kita sakit demam yang sangat tinggi, atau kita batuk yang amat sangat menyiksa, atau juga sakit gigi yang rasanya setengah mati. Lalu kita pergi ke dokter untuk konsultasi dengan penyakit yang kita alami. Dokter memberikan solusi kepada kita untuk memberikan suntik ataupun infus. Bagaimanakah hukumnya suntik atau infus tatkala kita sedang melaksanakan ibadah puasa? Apakah membatalkan puasa kita? Ibu-ibu Aisyah yang dimuliakan oleh Allah. Suntik dan infus dua-duanya adalah memasukkan cairan ke dalam tubuh kita. Bedanya adalah pada alat, cara, isi cairan dan efeknya. Dan suntik di sini ada dua makna, yaitu suntik dengan maksud donor darah dan suntik dengan maksud memasukkan cairan ke dalam tubuh kita. Ibu-ibu, pada poin yang pertama adalah suntik yang dimaksud dengan donor darah. Donor darah yang kita lakukan tatkala kita sedang melaksanakan puasa Ramadan, jika tidak mengganggu kesehatan, tidak membuat badan kita lemas, maka ini sangat-sangat dianjurkan karena memberikan kebermanfaatan bagi orang lain dan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika donor yang kita lakukan membuat badan kita lemas, membuat puasa kita terganggu, membuat kita drop, yang akhirnya kita butuh penanganan khusus yang bisa membatalkan puasa, maka ini dilarang, ibu-ibu. Kemudian poin yang kedua, yaitu suntik dengan maksud memasukkan cairan ke dalam tubuh kita. Jika cairan atau suntikan yang dimasukkan ke dalam tubuh kita dengan maksud sebagai pengganti asupan makanan dan minuman, maka itu membatalkan puasa. Akan tetapi, jika suntikan atau cairan yang masuk dalam tubuh kita tadi untuk meredakan penyakit kita, misalnya ketika kita sedang panas yang amat tinggi, dokter memberikan suntikan penurun panas. Jika kita sakit batuk yang amat sangat, dokter memberikan suntikan untuk meredakan batuk. Itu semua tidak membatalkan puasa, ibu-ibu. Lantas bagaimana dengan infus? Infus adalah memasukkan cairan ke tubuh kita sebagai pengganti asupan makanan, sehingga badan kita menjadi segar kembali dan perut terasa kenyang. Ini adalah membatalkan puasa, ibu-ibu. Kemudian sebagai kaum wanita, tentunya kita mempunyai keinginan untuk bisa menjalankan ibadah puasa 1 bulan full. Namun kodrat wanita ini memiliki perbedaan dengan kaum pria, yaitu haid. Lantas jika kita kaum wanita mengambil langkah dengan suntik penunda haid atau minum pil penunda haid, bagaimanakah hukumnya dalam Islam? Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, minum pil penunda haid maupun suntik penunda haid justru dilarang dalam agama Islam, kecuali bagi wanita yang akan melaksanakan ibadah haji dan umroh dengan alasan faktor waktu dan faktor biaya. Jadi suntik penunda haid
atau minum pil penunda haid dilarang, karena qadha puasa bagi wanita ada pada 11 bulan berikutnya di luar bulan Ramadan. Dan seharusnya wanita yang masih produktif bangga dan senang. Karena apa? Karena siklus haid itu menjadi indikator yang paling utama untuk kesehatan kaum wanita yang masih produktif. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Ada dalam salah satu kisah dijelaskan, yakni dalam kisah istri Rasulullah Aisyah. Dari Aisyah diriwayatkan bahwa ia berkata, kami keluar dari Madinah menuju Mekah dengan niat berhaji saja. Sehingga ketika kami sampai di Saif atau mendekatinya, aku haid. Lalu Nabi SAW mendatangiku ketika aku sedang menangis. Lalu beliau bertanya, apakah engkau keluar darah? Maksudnya beliau haid. Aisyah melanjutkan, aku pun menjawab, ya. Lalu beliau bersabda, ini adalah ketentuan yang sudah ditetapkan kepada kaum perempuan. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh jamaah haji lainnya. Hanya saja jangan melakukan tawaf sehingga engkau mandi. Riwayat Bukhari Muslim. Ibu-ibu, jadi dalam kisah ini disebutkan bahwa Aisyah bersama Rasulullah SAW akan melaksanakan haji wada. Setelah Aisyah memakai pakaian ikhram, maka datanglah haid sebelum rombongan masuk ke kota Mekah Al-Mukarramah. Lalu Aisyah menangis. Rasulullah SAW bertanya, apa yang membuatmu menangis wahai Aisyah? Aisyah menjelaskan kepada beliau bahwa dirinya sedang datang bulan. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hal ini adalah sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anak perempuan Adam alaihissalam. Ibu-ibu, jadi kesimpulannya, pertama, pemakaian obat-obatan pada bulan Ramadan tidak semuanya membatalkan puasa jika tidak masuk langsung melalui mulut kita atau lewat pencernaan kita. Yang kedua, jika suntik tersebut dimaksudkan untuk memberikan cairan pengganti asupan makanan atau minuman kita, maka itu membatalkan puasa, ibu-ibu. Namun jika untuk meredakan penyakit, maka tidak membatalkan puasa. Yang ketiga, infus. Infus adalah membatalkan puasa karena infus adalah memberikan cairan pengganti asupan makanan atau minuman yang membuat badan segar kembali dan perut menjadi kenyang kembali.
maka hukumnya membatalkan puasa. Sedangkan untuk kaum wanita yang ingin puasanya 1 bulan penuh, kemudian menggunakan pil atau suntik penundaan haid, maka tidak diperbolehkan dalam agama kita. Ibu-ibu Aisyah yang dimuliakan oleh Allah, kiranya cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ungdur ma qala wala tangdur man qala billahi fi sabilil haq. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Kalau ada semut di ladang, bolehlah saya numpang mandi. Kalau kiranya ada umur panjang, insya Allah kita bertemu lagi. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.